Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sama Mamang Kebun. Kali ini Mamang Kebun mau memberikan atau berbagi pengalaman sama para petani yang suka bercocok tanam. Kita berada di lokasi tanaman merica yang baru usianya 4 bulan ya. 4 bulan kita tanam tidak pakai polybag karena bulan udah kenapa 4 bulan yang lalu ini keadaan hujan di sini curah hujan lumayan cukup deras gitu kan, makanya kita ada polybag sekitar 1000 kita jual sama orang. Kita pakai pangkasan ini karena lahan kita ini betul-betul dirawat atau disterilkan gitu kan, diolah sedemikian rupa. Ini 2 bulan yang lalu bersih gitu ya, sudah dirumput pakai mesin. Nah sekarang baru 1 bulan rumputnya sudah enggak karu-karuan lagi kan. Kita mau mempraktekkan cara merawat tanaman merica yang baru berusia 4 bulan gitu kan. Makanya kita di sini turun untuk memberikan pengalaman atau bertukar pikiran. Siapa tahu konten ini berguna untuk bapak-bapak para petani yang suka bercocok tanam, apalagi yang hobi menanam merica gitu kan. Masalah merica itu bibit, tidak ambil pusing. Ini nanti kalau 6 bulan ya bisa dipangkas, dipakai bibit lagi. Nah kita mau mempraktekkan penyiaman atau pemeliharaan secara merumput, istilahnya merumput sebagian dari pemeliharaan. Jangan lupa kita pakai sarung tangan supaya merasa aman gitu kan. Siapa tahu ada binatang yang nyengat atau matuk, ular terutama kan gitu. Apalagi di Kalimantan ya termasuk masih rawan masalah binatang kecil maupun besar. Tapi yang kita harapkan semoga selamat-selamat aja, karena kita di Kalimantan hanya sekedar mencari sesuap nasi atau istilahnya ya merantau gitu kan. Ini cara merumput ya, karena ini musim hujan tidak usah terlalu kandas gitu kan, merumput. Nah ini caranya harus bersih di bawah ini gitu kan. Di bawah ini tuh harus betul-betul bersih. Nah karena dia butuh tenaga matahari. Adapun ranting yang tidak berguna kita buang aja. Macam ini kan ada jalur untuk untuk pokok ke atas. Ini yang dibilang bakal jadi perlu ini nih. Ini kurang berguna gitu kan. Nah, kita potong aja. Kenapa pakai pisau parang gitu ya? Kita pakai parang cuma nggak bawa 2 alat gitu kan. Nah, parang ini bisa pakai merumput, bisa juga pakai motong gitu kan. Nunas istilahnya gitu. Nunas membuang tunas yang tidak berguna atau seler gitu kan istilahnya. Nah kita merumput ini begini aja manual gitu kan. Ini memang tanah betul-betul kita olah kan. Habis fermentasinya selesai, waktu yang diinginkan baru kita tanam. Ini kita tanam nggak pakai polybag. Nah coba lihat nih kan, umur 4 bulan dia
tunas generasinya banyak, 1 2 3. Sampai di sini juga ada 4 5 6 sampai 8 tuh. Nanti ini 1 bulan lagi kita potong di sini kan, disisakan ke bawahnya 40 gitu. Nanti seandainya kita menginginkan bentuk merica ini seperti perpil, kita betul harus dipelihara. Kalau kita dari dulu ya, kalau mangkas istilahnya motong yang mencari tunas, dilihat dulu lanjaran gitu. Kalau kita lanjaran 3 meter, kita cukup 3 kali mangkas gitu kan. Kalau mau mendapatkan ranting banyak gitu kan, bentuk yang bagus 3 kali. Kalau itu yang umur yang panjangnya 3 meter gitu. Kalau kita punya lanjaran hanya 2 meter, cuma 2 kali aja. Pertama dari permukaan tanah 40, potong habis sudah yang kecil. Generasi yang kecil maupun yang besar kita potong habis. Nanti timbul tunas di sini. Itu rata-rata biasanya kalau kita potong 1 lanjaran ini keluar 2 tunas, yang di bawah sama yang di sini gitu kan. 2 kali 8 udah berapa gitu. Baru sampai tingginya 1 meter, baru kita potong lagi gitu kan. Yang dipotong supaya yang bawah cepat tua kan, cepat tua juga cepat produksi. Nah, jadi memperbesar ranting gitu, memperbanyak ranting kan. Jangan sampai kita punya merica kayak bentuk kayak payung gitu, dari bawah kecil ke atas kayak payung lah bentuknya gitu. Rata-rata punya kita di sini hampir semua ya bentuknya begitu, besar dari bawah sampai ke atas dikasih besar juga. Jadi nanti kalau dia masa pertumbuhan rantingnya banyak, dikala dia berbuah ya, udah rantingnya tua, udah siap berbuah, dia banyak isinya gitu. Kalau punya kita yang sudah produksi, rata-rata per turus itu 3 kilo ya. Itu udah kering 3 kilonya. Nggak tahu lah mentahnya nggak berapa gitu. Karena kita memprediksi 4 atau 5 pohon dicoba gitu. Rata-rata lah targetnya 3 kilo gitu. Itu keadaan turus 2 meter gitu kan. Kalau yang 3 meter lain lagi gitu. Karena kita pakai turus ini ya seolah-olah kalau ya seadanya kayu gitu. Tinggal kita tanya berapa tuh yang 3 meter sekian, yang 2 meter sekian, itu sudah yang kita bayar gitu. Kalau ada lebihnya 2 cm apa 5 cm, minta diikhlaskan aja gitu ya. Kita kan sama-sama temen gitu, jual beli, kita perlu juga kan turus. Nah, kita lanjut ya, merumput ini. Nah, ini kalau kita ya tanaman merica ini mungkin menjauhkan dari istilahnya pupuk kimia gitu ya. Kita kepingin mencoba betul dari 5.000 pohon ini tidak menggunakan bahan pupuk kimia gitu ya, macam orang pakai gitu kan. Nah, tadi usahakan begini dia. Kemarin itu kita lobang ini bentuk kayak tempurung gitu kan. Nah, tempurung sepotong. Jadi nanti lama-lama ini runtuh ke sini. Jadi yang dimakan sama akar ini gitu kan. Yang dimakan sama akar ini memang gemburan dari sini kiri kanan. Makanya kita merumput itu enaknya. Enak. Dirabut aja, dicabut. Begini enak gitu kan. Nah, gitu. Jadi istilahnya memang kan kerjaan ngolah tanah itu suatu kerjaan yang istilahnya makan waktu, kurang mendapatkan penghasilan, tapi hasilnya bisa sampai tua
dia bisa di si tanaman itu bisa membuktikan gitu. Nah, macam ini ranting yang nggak berguna kan, kurang berguna lah gitu istilahnya. Nah, ini nih, ini ranting yang pertama bawaannya, karena kita pangkasan ini. Nah ini udah ada generasinya nih, udah ada akar ini. Nah, kita potong aja tuh kan. Ini cara pemeliharaan dari sedini hari. Nah, dikala nanti dewasa ini terbuka. Nah, ini terbuka kan. Kenapa harus terbuka? Karena si tanah ini memerlukan vitamin dari sinarnya matahari gitu. Bukan kita istilahnya sok tahu ya masalah merica. Mungkin keluarga kita di Banten itu dari zaman dulu tidak pernah lepas, selalu menanam merica itu. Makanya kita paling hobi gitu kan, tidak memandang kita capek kerja, yang penting cita-citaku kepingin punya tanaman ini kurang lebih 5.000 pohon gitu kan, 5.000 pohon begini gitu kan, 5.000 begini ya. Nah, jadi istilahnya kan begini, bukan istilahnya ngarawu kusiku cek orang Sunda mah. Jadi targetnya hari-hari ke kebun kita cuma melihara 2.000 atau 1.000 atau 500. Itu kalau perhitungan ekonomi rugi gitu kan, karena kita kerja berangkat pagi pulang sore. Nah, masalah kita ibadah ya seala kadarnya aja gitu kan, karena di sini air juga di bawah ada ini di bawah bukit ini kita. Ini tanaman yang terakhir kita semuanya ini 800 ya, 800 tihang gitu kan, karena ini ada 3 periode, ada yang sudah umur 1,5 tahun, ada yang udah 6 bulan, ini yang terakhir kita tanam gitu. Karena kenapa kita ini sebanyak begini ya tidak pernah beli bibit gitu. Nah, ini nanti 6 bulan dia naik, nah kita pangkas. Ada orang minta kasihkan aja, kalau enggak ya dibuang gitu. Nah, makanya kita ya istilahnya apa, enggak pelit lah, karena pangkasan itu syukur-syukur ada orang ambil gitu kan, tidak jadi sampah gitu. Meskipun jadi sampah tetap jadi pupuk kalau di kebun gitu, enggak mubadir juga gitu. Tapi kalau lebih senang dikasihkan sama orang yang membutuhkan gitu ya, lebih bermanfaat gitu. Nah, coba lihat perkembangannya bapak-bapak ya, jangan khawatir masalah nanam merica ini. Yang penting awal pengolahan tanah itu harus betul-betul diusahakan gitu. Nah, nyantai aja sambil duduk merokok. Nah, coba lihat tuh kan, ini enak aja. Kalau merumput ini, merumput pakai dicabut juga enak, karena tanahnya gembur gitu kan. Nah, coba kita lihat kontrol, ada yang tunas tidak berguna, kita potong. Misalnya ini nah, nggak berguna kan. Nah, ini ada ranting, ada akar dia. Cuma dia tumbuh tidak karu-karuan gitu. Masa dari sini cabang keluar lagi. Nanti ini di akhir sini ini nggak karu-karuan. Nah, ujungnya udah nggak karu-karuan, makanya kita buang aja. Nah, tinggalkan sisa ini nih. Ini sisa ini nih di bawah ya. Ini juga patah. Karena apa patah ini? Karena dia nggak mau nempel di tanah. Ya akhirnya busuk mungkin. Sudutnya itu, ujungnya itu. Nah, coba tuh. Kayak enak aja. Merumput tuh. Mau pakai perkakas, mau dirabut. Nah, dicabut aja enak nih. Karena apa? Tanahnya gembur gitu. Dirawat ini benar-benar dipelihara gitu kan. Nah, pakai parang juga enak gitu kan. Ini umur 4 bulan. 4 bulan ini. Coba lihat perkembangannya. Kalau tanah memang dipelihara itu. Kita ini ya, yang 5.000 ini sekarang kurang lebih ya sama sekali kalau ini belum kita pupuk ya.
Ya kalau kita mupuk itu lihat dulu kebutuhannya. Kalau memang ada yang di atas itu rada gersang-gersang, kita pupuk gitu kan. Nah, kalau di daerah tebing macam begini, tanahnya bagus, kita dibiarin aja gitu, karena kan satu kemungkinan direalisasikan untuk pembiaya pupuk itu kepada kebutuhan yang lain gitu. Nah, coba. Nah, macam ini nih. Ini kan nggak karu-karuan tuh. Nah, kalulang kulaleng teh. Nah, tapi biarkan aja dulu. Banyak itu. Coba lihat berapa? 1, 2, 3, 4 pohon. Iya. Karena kita ini pangkasan ini, bukan polybag. Ya, pangkasan, dipangkas langsung tanam gitu. Karena waktu itu betul-betul hujan lagi kenceng-kencengnya gitu. Nah, padahal fermentasi masih ada waktu 2 minggu lagi, kan belum cukup gitu. Cuma ya kita keburu kelihatan nih hujan. Ya, jadi menghemat gitu kan. Makanya kita atur waktu mau nanam gitu kan. Iya memang kalau waktu semua bagus sih ya. Tapi untuk tanaman lain gitu. Untuk manusia, untuk tanaman ada beda gitu kan. Nah, coba ini. Berapa pohon? 1, 2, 3 pohon. 3 ini. 3 potong kita tanam ini. Tumbuh semua. Karena ini besar ini. Turusnya besar ini. Ya, coba lihat tuh. Pakai parang juga enak. Dirabut juga enak. Kenapa? Tanahnya ini gembur gitu. Potong aja. Biar matahari masuk gitu. Nah, ini jangan-jangan coba-coba kita pakai racun ini. Kalau misalnya mau bagus nantinya ya. Ini enggak karuan, potong aja tuh. Ini yang bilang perlu ini. Karena ada udah generasinya ke atas, kita buang aja gitu. Perlu itu kurang bagus juga buahnya. Berbuah tapi kurang masuk kelas gitu ya. Macam ini enggak karuan, buang aja. Kan? Kita macam ini enggak karu-karuan. Potong aja. Ini yang begini nih, potong, buang ini. Ini hanya ikut makan aja. Nantinya kurang istilahnya potensi untuk berbuah gitu ya. Ada sih ada gitu buahnya nanti. Tapi sekarang ya buahnya itu kurang potensi ya. Jadi buahnya kecil-kecil gitu. Nggak enak juga dipandang gitu. Coba. Kan? Ini aja tuh. Ditarik pakai tangan bisa ini. Kenapa gembur kita ini tanahnya? Jangan dijauhkan ini sampah ini. Simpan di sini. Nanti kalau udah busuk, dia jadi pupuk. Wah, ini banyak ini. Ini buang aja nih. 1. Buang. Nah, yang gini ya buang aja. Ini umur 4 bulan. 4 bulan kita ini. Nah, 4 bulan tuh. Karena ini tanam kita pangkasan, tuh. Buang aja. Tuh. Buang. Ini juga coba lihat dulu, kontrol dulu. Buang aja ini. Kurang berguna ini. Coba tuh. Nggak berguna ini. Perlu dia. Karena kita punya generasi yang baru nih. Generasi ini 1, 2, 3, 4, 5. Wih, sampai 8 dia. Nanti dipotong 8, 2 keluar. Wih, sudah. Jadi itu sudah berapa memang nanti yang ke depan ranting pokoknya. Apa? Lanjaran pokoknya itu yang nanti mengeluarkan ranting itu kan yang induk, yang besar, yang deplok diturus dia itu. Nanti juga begitu kita cari tunas yang kurang potensi gitu. Nah, tuh coba lihat. Enak juga kalau ada rumput, biarin. Gitu kan? Pakai parang juga bisa, tuh kan? Ini ditarik juga bisa. Gini aja. Biasanya kalau merumput enaknya musim kemarau. Dia kenapa?
Dia habis ini kalau musim kemarau bersih nih. Nah, buang. Nah, tuh. Ini ada yang rumput nakal. Enak gembur ini. Tanahnya coba lihat. Wih, tanahnya. Ini 600 semua. 600 teman ini nih. Ya. Kita pangkasan. Ini jauh ceritanya bibitnya ini. Ya, kita mangkas itu. Karena kita ngoleksi bermacam-macam merica dari daerah gitu. Nah, kepingin kita. Ini yang kalau nggak salah induknya kemarin kita bawa dari Flores ini. Hah? Dari Flores di sana ada berapa? Cuma ada 300. Udah umur 2 tahun kita pangkas dipindahkan ke sini. Nah, karena kita senangnya ini. Buahnya sekarang umur 2 tahun itu alhamdulillah gitu kan. Coba ini kan kita macam ini betul-betul kita diolah nih, dicangkul ini. Gembur ini. Gembur tanah ini. Iya, bukan KW-KW kita ngerjakan tanah ini. Iya, betul-betul kita. Jadi istilahnya tidak tambah 2-3 kali kerja, 1 kali kerja. Yang penting alon-alon, jangan merasa dipaksa gitu kan kerja itu. Karena tani itu ya bukan hanya sekejap aja, tenaga itu memerlukan tenaga kan, memerlukan konsentrasi gitu. Kalau kerja tidak konsentrasi, akhirnya kita pakai pekakas, salah-salah menghantam kaki. Yuk coba lihat, ini umur 4 bulan tuh. 4 bulan belum berani kita mangkas dulu, dibiarkan aja dulu ya. Nanti 40 dari tanah kita pangkas, 40 diukur ya, pangkas kasih habis. Nanti banyak ranting ke sini. Coba lihat, wih, sana sampai berapa dari sana itu 35 sampai mentok di batas itu. Yang itu 10 ke atas itu. 10 ke atas, 10-nya ke sana gitu kan, ke arah barat. Yang ke atasnya nggak tahu berapa gitu. Jadi ini tanah yang 2 hektar ini ada 4 periode ya. Ada yang 6 bulan, ada yang baru tanam gitu kan. Ini yang 4 bulan ini. Ini tanah paling bagus di sini ya. Kita senang, coba lihat di atasnya itu. Sini kita rata itu. Hampir rata tumbuhnya ini. Iya. Karena ini pangkasan kita pakai. Bukan polybag. Ya. Karena di sini itu mahal. Ngisi polybag itu 1 polybag 1000. Nah, bukan kita nggak mampu. Cuma kita mencari waktu yang tepat gitu kan. Nah, yang tepat jadi memperhemat gitu. Kita namanya bertani belum karu-karuan ada penghasilan ya, diperhemat aja dulu gitu ya. Nanti kalau udah jadi mungkin jadi juragan merica atau juragan sahang, bolehlah kita bermewah-mewah kan. Tapi jangan tiap hari, kali-kali shopping gitu. Jangan monoton di kebun itu, cepat tua gitu. Kayak mamang ini seminggu sekali jalan gitu kan. Ada kita kendaraan yang lumayan lah gitu lah, lumayan harganya gitu kan, untuk jalan-jalan aja gitu. Diperhatikan sama bos itu, katanya jangan terlalu kerja di kebun, capek gitu. Kali-kali minggu main ya. Nah, dibelikan motor, nggak tahu beli apa gimana gitu ya, yang penting aku memakai aja, keren lah gitu. Nah, coba lihat. Kalau tanah subur rumput ya, itu udah jelas tanah itu bagus ya. Tapi kalau diolah gitu, kalau tidak diolah ya dangkal aja, biar pakai pupuk terus. Betapa banyaknya pupuk, kalau dangkal bawahnya lambat itu cara makan pupuknya gitu. Kalau macam gini gembur ini, ambles ini, jadi ini injek ini, iya. Coba ini
Bukan? Nah aja. Rumput. Ya. Nah, ini mah satu pohon aja, tapi cantik juga. Nah, udah ada generasinya dua nih di bawah. Tuh. Kan namanya juga pangkasan begini. Cantik coba. Nanti seandainya kita kan terlalu luas, kerja sendiri, ya pakai racun gitu. Tapi kalau kita pakai racun, dari mulai berkebun pakai itu terus, merek tertentu gitu kan, tidak ganti-ganti. Jadi intinya begini kan, misalnya waktu pertumbuhan ini kita pakai racun merek A misalnya kan, baru kita ganti dengan merek B, ganti lagi dengan merek C, itu bakal menimbulkan kaget, bahkan bakal timbul stres gitu. Kenapa kok bilang begitu ya? Kita sambil kerja sambil memperhatikan, kita beli yang agak murah nih gitu. Kemarin kita beli yang agak mahal gitu kan. Nah, tapi kita mah cari racun rumput itu yang 550 XL. Masalah merek aku nggak pilih gitu, yang penting ukurannya gitu. Tapi semua kita meracun ini nggak berani kalau tanpa di piringan atau cuci pokok macam begini. Jadi kita jauh aja, di sini aja meracun itu. Ini kita cukup dicabut gitu kan, dibersihkan begini tuh. Nah ya, coba ini, cantiknya tuh. Ditarik aja tuh. Kita pilih dulu, kita potong dulu yang tidak perlunya gitu kan. Ada ranting yang tidak perlu, potong. Nah ini buang, ini nggak perlu ini. Nah ini berbuah, banyak berbuah, cuma ya bakal kurang memuaskan buahnya. Nah buang aja gitu kan. Itu kalau merica itu dari umur 6 bulan sudah ada yang mau bisa dipakai dikonsumsi untuk di dapur, bisa gitu. Yang penting kita rajin milih-milih gitu ya. Dari umur 6 bulan aja sudah ada gitu hasilnya gitu kan, sudah bisa ada yang dipakai gitu. Tuh. Enak aja, ditarik aja. Jangan lupa pakai sarung tangan ini biar enak gitu kan, jauh jaga-jaga gitu. Nah, aku cuma merumput aja pakai sarung tangan, kalau nyangkul mah enggak gitu, karena tangannya juga kayak ekor monyet gitu, kayak pantat monyet tangannya. Hari-hari pegang parang, pegang cangkul ya. nah nanti istriku kalau gatal enak katanya digaruk. Ini ya yang nggak berguna nih. Ya ada buah tapi seperiode aja gitu, nantinya malah mengundang kotoran ini. Makanya sedini hari ini matahari harus bisa sampai di akar ini atau di tanah ini gitu kan. Nah, akar rambutnya udah mulai keluar nih. Nah, akarnya ini ada akarnya udah mulai keluar. Coba lihat, 4 bulan guys, 1 2 3 4 sampai 10 ini. Iya. Batang pokoknya sampai 10 ya. Kita ke sebelah mana ya? Kalau ke sebelah bawah jurang, kolam, neng ke atas aja lah. Coba lihat tuh. Coba lihat. Alang-alang. Udah. Kan kelihatan tuh. Iya. Nggak berani kita pakai racun kalau yang kecil begini, bahaya sama aja bunuh diri. Iya, racun itu biar kita ahli tetap aja ke bawah angin, makan di daun, makan sembarangan gitu. Iya, aku coba pakai alat apa aja tetap dia kena gitu kan, karena kita yang pakai itu bukan pembakar kita kan, langsung kita ke akar, ke kontak, kita kontak. Nah ini untuk pupuk. Iya, gamal ini nggak mau madir, ambil. Ini pas
Dan ini kita nanam merica ini mau bebas dari bahan kimia ya, karena memang dari orang tua ndak ya, kurang hobi gitu kita. Satu sisi terutama di pengolahan harus baik ya. Jadi kita nggak sia-sia kerja satu kali melangkah. Coba ini tinggi iya ya tuh, sampai tinggi begini udah ke atas ini terus pendek ini cuma 2 meter cuma 2 meter aja ini terusnya. Cuma satu dia, batang pokoknya cuma satu. Iya, tapi cepat dia naik. Jangan khawatir. Kalau nanti mau banyak begini aja. Nah, potong, buang aja. Jangan khawatir. Ini nanti tunas di sini. Wah, ini kan hanya satu pohon aja. Ini ada lagi pokoknya satu. Buang aja. Buang. Bersih. Buang. Sudah. Buang aja. Jangan sayang. Bersihkan. Kelihatan nanti banyak tunas di sini. Nah, tunas. Ini kan cuma satu. Lagi. Ya. Bersihkan. Cara merawat dan mematong ini. Begini. Ya. Alhamdulillah kita ini ya pelan-pelan kerja sendiri ya, nggak ada yang bantu, tapi nggak apa, karena kita hobi itu yang ada keuntungannya. Sesuai dengan hobi itu disesuaikan dengan pengetahuan yang kita terima, yang kita dapatkan dari pengalaman perantau kemana-mana. Nah, kita lihat kerja orang bagus, tiru, kalau jelek pelajari gitu kan. Itu coba kalau rumput itu enak aja nih. Udah bersih tuh. Ini nggak karuan. Potong aja. Semut api, kurang ajar. Potong aja sampai bersih dia. Dia kecumur. Coba satu pohon ini tapi cantik tuh. Ini baru 4 bulan coy. Coba lihat perkembangannya. Alhamdulillah. Nah, inilah bukti nyata kalau tanah diolah gitu kan. Meruput, coba meruput aja enak tuh. Nyantai. Sebentar aja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 pohon. Apa ini? Kalau hujan sembunyi terpal. Ya. Coba dicabut aja enaknya. Hati-hati tuh, nanti kecabut hatinya. Ini kasihan ya, mau kejemur. Iya, harus kejemurin tanah ini. Perawatan dalam tahap perkembangan ini, merawat sedini hari harus diperhatikan memang gitu kan. Sejak kecil kita dipelihara, macam kita aja manusia sejak kecil dipelihara, ditimang-timang, disayang-sayang, disuapin gitu ya. Nanti kan satu saat itu anak bakal mengembalikan ya hasil jerih payah orang tua itu. Dia bakal berpikir yang baik, yang positif gitu. Itu halnya juga tanaman begitu, kita pelihara baik-baik. Kita lupa ini nggak bawa tali. Ini harusnya ditali, dikumpulin. Biarin aja nanti ya. Ini harusnya ditali karena ini banyak rumput tali-tali nih yang bikin kacau ini. Coba lihat.
Ini tebing ya, tanahnya tebing, kita dibikin bagus satu jalur gitu kan. Ini yang paling cantik, kerjaan ini paling makan banyak modal ini ya, modal tenaga gitu kan. Iya, makan waktu juga gitu, makan modal. Kalau bertani itu kan yang paling mahal modal sehari-harinya itu. Iya, sehari-harinya itu kita harus makan, merokok, ngopi, itulah. Bukan dikira itu modal kalau bertani itu. Makanya kalau mau tani itu diperhitungkan memang gitu. Apa cuma sampai nanam kah atau sampai melihara itu. Makanya gampang aja kalau nanam, cuma perawatan itu yang kita bikin mumet gitu kan. Tapi kalau memang orang ya, apa istilahnya, bisa memperhitungkan, kita bertani kan bisa memperhitungkan berapa sih penghasilan petani. Yang kita alami penghasilan petani itu hampir mirip dengan anggota dewan gajinya per bulan. Betul apa enggak terserah, yang penting bisa mengaplikasikan apa kita penghasilan ya. Nah, gaji dewan misalnya 6 juta per bulan kan, taruh kita nanam sawi atau kangkung istilahnya, itu untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Tanam kangkung 25 hari panen tuh, tanam sosin 25 hari panen. Nah, terus dari bawang sopnya hari-hari itu pasti ada panen. Itu penghasilan sehari-hari kita ambil dari sayuran yang jarak pendek kan. Nah untuk penghasilan mingguan kita nanam kacang panjang, terong, atau lombok kan, itu untuk mingguan. Nah, di samping mingguan itu dia menutupi hasil bulanan juga. Ya, taruhlah kalau betul-betul kita melihara kacang panjang ini ya, satu kali tanam, aku pernah sampai 1 tahun 1 kali tanam gitu. Yang penting kita melihara, perhatikan pupuknya, perhatikan kesehatannya, jauhkan dari hama gitu kan. Nah, terus kita dari bulanan. Lombok itu umurnya kalau memang dia betul-betul dipelihara, dari 500 pokok aja per bulan itu harga misalnya 30.000 aja ya, jangan 50. Dari 500 pohon itu dapat 3 juta 4 juta gitu. Kalau kita bisa menghitung ekonomi di masalah kita terjun di tani gitu kan. Untuk tahunan, untuk tahunan ya ini merica tiap tahun panen. Nah, panennya merica mapannya umur 5 tahun ke atas apabila betul-betul dirawat. Kalau tidak dirawat 5 tahun itu bukan berkembang, malah mati gitu. Kebanyakan orang kan di sini ya, yang kita alami gitu kan, merantau, rata-rata orang maunya hasilnya, sedangkan kebutuhan tanaman itu tidak diperhatikan gitu. Contoh lah pohon petai, 1 kali panen biarin aja, nggak mikirkan dipupuk dia. Wah, nanti aja tahun depan dia bakal berbuah lagi, ya berbuah. Nah, enggak dipikir ya gitu. Kalau misalnya kita panen 25 kilo, coba tolong kembalikan 2 kilo ke tanaman gitu. Yang lain untuk simpan, yang lain untuk dipakai sehari-hari. Karena kenapa bisa mengatakan begitu? Aku dulu ya, sehabis kerja
jadi instansi pemerintah, aku bertani, betul-betul bertani. Alhamdulillah, dari pola tani hidup kita itu lebih sejahtera. Ya, sejahtera penghasilan, sejahtera hati, sejahtera kedamaian. Itu berangkat kita pagi ke kantor, pulang sore ke kantor. Lambat sedikit, kenapa bapak pulangnya terlambat? Nah, akhirnya kan hanya begitu, cemburu sedikit dah. Tapi kalau di kebun hari-hari, biar punggung kayak gosong, nyaman. Kalau capek tidur, nggak ada yang nyuruh. Itu kerja yang paling normal ya, paling independen, yang memang kebun rasakan gitu. Bertani, iya, nggak ada yang nyuruh. Tergantung kita, mau punya penghasilan, kerja baik. Mau asal-asalan bertani, jangan harap punya penghasilan. Hanya daki aja, hanya kotoran aja, gitu. Nah, makanya bapak-bapak yang suka bercocok tanam, kita prediksikan untuk kebutuhan sehari-hari, kita prediksikan untuk kebutuhan mingguan, kita prediksikan untuk kebutuhan di dapur bulanan, gitu kan. Nah, ya ini macam tadi yang Mamang bilang, nanam sosin itu 1,5 meter persegi, itu kita punya laba 15.000 itu. Iya, punya keuntungan 15.000 itu. Ada, apalagi kalau sekarang misalnya nanam kita 50 meter panjangnya, lebarnya 2 meter. Wih, hari-hari kita makan sayuran. Sayuran yang kita tanam itu langsung kita yang vitaminnya paling asli, tanpa bahan kimia gitu. Yang penting ada kemauan. Itu program tani itu yang Mamang rasakan itu. Nah, sekarang kita timpang karena sesuatu yang mungkin bukan jodoh ya. Mungkin bukan harus panjang jodoh, harus pendek gitu, tanpa sebab dan akibat. Nggak tahu apa kesalahan, mungkin ya kesalahan dari seorang imam gitu. Tidak bisa menyalahkan perempuan gitu. Introspeksi diri, apa kok sampai istriku meninggalkan gitu ya, apa yang kesalahan gitu. Tuh, Mamang istilahnya selalu kepingin membagikan pengalaman, bukan ini hanya cerita dusta. Kita jalani selama kita usia udah 55 tahun, semenjak kita turun merantau, kita selalu mencerna baik dan buruk dalam rumah tangga orang gitu kan. Dinilai rumah tangga orang, dilihat, bisakah kita rumah tangga harmonis, bisakah kita rumah tangga bahagia. Kan cuma itu bisa, tapi nggak abadi, nggak lama gitu. Apa aja dulu ini banyak gamal di sini. Wah, nah coba lihat ya, besok lagi nih udah capek kita merintis. Tadi di atas itu yang udah agak besar, lamtoro ini ya, lamtoro ini nggak usah terlalu rimbun, daunnya paling bagus untuk pupuk dan untuk menetralisir hama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, diusahakan di kebun itu harus nanam kopi ya. Ada 5 pohon kan, barang 10 pohon. Kenapa? Kopi itu menetralisir hama macam kungkang, walang sangit, lembing. Itu takut sama kopi itu, karena dia kalau udah berbunga, minta ampun, bingung dia itu. Iya, nggak percaya, coba aja. Iya, coba aja, coba kita lihat punya pala ini nanti udah panen kemarin tuh pala. Pala itu udah panen.
Pokoknya kalau tani itu jangan sampai apa aja kita tanam nanti akhir kemudian ada hasilnya. Ah, ini enggak karu-karuan. Ah, ngapa? Potong aja, buang. Ah, di bawah. Buang. Enggak karuan. Kurus kering ya. Buang. Wah, kita ya memerlukan kasih sayang dipupuk gitu. Nah, coba ini umur berapa? 1 tahun mungkin ini pala ini. Ambil kita bibit dari orang lain itu yang tidak ditanam, putat petot, enggak karuan tumbuh atau enggaknya. Kita jalan ini ya. Oh, ini baru yang umur 1 tahun ini. Ini baru pangkas, ini karena pendek ya, 1 kali aja pangkas nih. Nah, ini nanti buang nih yang gelawang-gelawing gini, dicari buang aja, nggak apa-apa. Berbuah sih berbuah, tapi tidak masuk kualitas. Nanti tengkulap malah jelek katanya. Nah, ini akibatnya. Kita cari buah yang betul-betul bagus ya. Itu nih umur 1 tahun nih, 1 tahun. Nah, yang sebelahnya yang 500 kena penyakit kemarin itu, harusnya udah berbuah sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kesananya. Nah, ke atasnya nggak tahu, ke bawahnya berapa, capek aku lah. Nah, kalau yang gini nggak khawatir kita pakai mesin, karena dia pohonnya udah besar kelihatan. Iya, kalau yang masih kecil nanti ini bagian mesin besok ya kita. Nah, cukupkan saja sampai di sini cara merawat tanaman merica sedini hari sambil dipangkas, sambil dibersihkan atau dimatun katanya ya. Nah, jangan lupa rekan-rekan, partisipasinya tonton, jangan di skip ya, subscribe and comment. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Mamang menayangkan konten-konten yang berguna untuk semua yang sempat memutar video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, besok atau lusa kita ketemu lagi. Assalamualaikum.